Nah gini Mas, kita harus ingat bahwa supporter itu mendukung timnas Indonesia tidak ada syarat. Itu harus digarisbawahi. Buat supporter Indonesia kita nggak perlu khawatir juga, dengan jumlah kita yang mungkin hanya 3-4 ribu pun pasti akan bisa menguasai Sydney Football Stadium. Tapi ya kami sih sebagai supporter Indonesia pasti akan tetap membuat Sydney seperti main di GBK. Kayaknya kalau nggak lolos Piala Dunia ya malu-maluin lah. Maksudnya udah jersinya level Piala Dunia, timnasnya pun juga harus level Piala Dunia. Bukan tidak mungkin di bulan Juni bertepatan dengan Idul Adha kita juga akan merayakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Teman kemarin, Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Meski mainnya di Sydney, tapi para pemain tidak akan berjuang sendiri karena akan didukung ribuan supporter Indonesia yang berada di sana. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ketua dan Founder Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Mas Gio, ini kan kayaknya masih banyak yang belum tahu tentang profil dari Garuda Australia. Nah, kalau dari Mas Gio sendiri bisa nggak diceritakan bagaimana awalnya Garuda Australia ini berdiri gitu? Kalau secara resmi Mas, Garuda Australia itu pada bulan November 2024. Tapi kegiatan dari Garuda Australia sendiri sudah berjalan sejak bulan pertengahan tahun lalu. Jadi kita ada kegiatan nobar, ada kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Pada dasarnya ini sebenarnya berdiri hanya dari pembicaraan saya dengan salah satu co-founder lainnya namanya Mas Johannes Silaban. Jadi kita mendirikan Garuda Australia karena kita tahu bahwa Indonesia kan lolos ke babak ketiga grup kualifikasi Piala Dunia bersama Australia. Dan ya kita ingin mengadakan nobar-nobar karena memang kita merasa di kota Perth yang saya tinggal ini belum ada nobar. Sehingga kita dirikan nobar dengan tidak banyak ekspektasi ya. Tapi kemudian ternyata jumlah yang nontonnya cukup banyak. Artinya nobar kami yang paling banyak itu yang lawan China itu 120 orang datang. Sehingga kami memutuskan untuk resmikan karena lagi pula ya timnas akan tanding di Sydney pada bulan Maret, sehingga kami akhirnya resmikan dan berjalan hingga saat ini dengan kegiatannya adalah memberi informasi, menyiapkan pertandingan nanti melawan Australia di Sydney, begitu Mas. Oke, nah Mas Gio, kalau teman-teman Garuda Australia ini rata-rata latar belakangnya apa? Dan sekalian juga saya tanya kalau Mas Gio sendiri apakah sana student atau atau mungkin kerja gitu? Kalau saya sendiri sudah 7 tahun ya Mas di Australia. Teman-teman pengurus kata-kata juga udah cukup lama di Australia, tapi kita semua masih paspor hijau, masih paspor Indonesia. Banyak dari kita sudah PR, sudah resident di Australia, tapi masih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya kami backgroundnya macam-macam ya. Kalau saya sih sekarang lagi fokus kuliah S2. Teman-teman yang lain banyak yang udah bekerja, banyak yang masih kuliah. Ya kita gabungan lah anak-anak muda juga dengan teman-teman kita yang sudah senior di Perth. Ya tapi pada dasarnya kita semua yang diaspora Indonesia yang ingin mendukung timnas Indonesia di Australia. Nah itu gimana Mas jaga kekompakannya gitu loh dan untuk meningkatkan antusiasmenya selalu kalau timnas main? Ya, pada dasarnya kan sebenarnya warga negara Indonesia di Australia itu jumlahnya cukup banyak ya. Walaupun memang tidak sebanyak mungkin negara kalau kita bicara Malaysia, Singapura, atau Arab Saudi ya misalnya. Tetapi tetap banyak ya. Kalau di Australia kan jumlahnya total 130.000 ya. Kalau di Perth mungkin sekitar 10.000. Dan itu banyak supporter yang mau mendukung Indonesia. Jadi ya kami sih tetap memberi informasi. Jadi kita mendirikan platform seperti Instagram, YouTube untuk agar masyarakat Indonesia aware terhadap kegiatan Garuda Australia. Jadi kami sebar informasi itu gunakan platform-platform seperti grup Facebook, grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi soal nobar dan segala macam. Sehingga ketika ada kegiatan nobar misalnya, mereka semua akan datang untuk menonton dan mendukung timnas. Begitu sih Mas. Oke ya, dan yang menarik adalah bahwa saya dengar udah ada 3.000 lebih supporter Indonesia yang siap meramaikan Sydney nanti. Mungkin bisa diupdate lagi sama Mas Gio kira-kira berapa jumlah pastinya. Kalau untuk angka memang kami masih merujuk ke rilis kami yang terakhir di bulan Desember itu 3.250 ya, kan itu setelah penjualan tiket. Tapi memang jumlah tersebut terus bertambah. Ada perubahan tentunya karena banyak juga yang membeli
lagi setelah sejak Desember, juga ada yang kemudian tidak jadi nonton. Tapi hitungan kasarnya sih di 3 sampai 4 ribu supporter, Mas, yang akan datang ke Sydney untuk mendukung timnas Indonesia. Nah, untuk jumlahnya sendiri kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, melawan Arab Saudi dan melawan China yang sudah lalu, memang jumlah tidak sebanyak Indonesia tentunya. Karena memang fanatismenya berbeda tentunya supporter di negara-negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Jadinya selain jumlah fanatismenya itu luar biasa. Jadi mungkin kita bisa dengan percaya diri dan dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia mungkin menjadi supporter tandang yang paling besar dalam sejarah Australia. Oke, tapi kalau dari datanya tim Garuda Australia sendiri nih, kira-kira kalau dari teman-teman dari wilayah Australia, kira-kira ada nggak sih informasi bakal paling jauh itu datang dari mana gitu? Dan kalau Mas sendiri kan di Perth ya, Perth ke Sydney itu berapa lama dan kira-kira mau pakai transportasi apa nanti nih? Ya untuk kalau domestik ya Mas, yang paling jauh tuh kebetulan dari kami dari Perth dan juga satu kota di Northern Territory namanya Darwin. Jadi kami yang dari Perth dan Darwin akan menjadi fans yang paling jauh dari domestik yang akan ke Sydney. Jaraknya itu kalau dari Perth ke Sydney itu sekitar kurang lebih 3.500 km ya Mas. Dan saya nanti akan menempuh dengan pesawat ya. Jadi sekitar 5 jam terbang ke Sydney untuk mendukung timnas Indonesia, dan kurang lebih dari Perth dan Darwin nanti akan ada sekitar 150 supporter yang akan berangkat untuk mendukung timnas di Sydney. Iya, luar biasa. Naik pesawat aja 5 jam ya, Mas. Kira-kira ada nggak teman-teman yang rencananya, saya mau nekat nih nyetir jauh-jauh nih dari wilayah saya ke Sydney gitu? Ya, jadi gini, mungkin kalau teman-teman juga mungkin tahu ya, Australia itu luasnya luar biasa. Jadi itu tuh benua, kan kita tahu sendiri benua Australia sebenarnya. Dan itu besar banget. Jadi kalau dari misalnya Perth atau Darwin, itu mungkin kalau nyetir bisa 2 hari. Jadi ya setahu saya sih belum ada yang nekat untuk nyetir dari Perth atau Darwin. Tapi kalau dari kota lain yang terdekat misalnya Sydney atau saya dari Melbourne atau dari Canberra yang akan ke Sydney, itu setahu saya sih banyak yang akan nyetir karena itu akan menempuh waktu sekitar 8 sampai 9 jam nyetir. Ada juga yang naik kereta setahu saya Mas, dari Melbourne itu hampir seharian lah, mungkin setengah hari ya ke Sydney. Mereka akan menempuh perjalanan darat ke Sydney dari Melbourne atau Canberra. Oke. Kemudian yang saya mau tahu nih mungkin sedikit soal kubu lawan ya. Kan Mas Gio ini kan sudah 7 tahun ya tadi katanya tinggal di Australia. Nah, selama ini sebenarnya kultur sepak bola di sana tuh kayak gimana sih? Apakah banyak hooligan kah ataukah agak ada rusuhnya kah? Maksudnya nanti apakah supporter kita amannya gimana gitu ketika berada di Sydney gitu? Ya kalau kultur sepak bola di Australia memang itu tidak sefanatik ya kalau kita bicara misalnya di Eropa atau di Amerika Latin ya, itu memang disitulah supporter yang betul-betul fanatik ya, selain juga dengan Indonesia pastinya ya. Australia sendiri kalau saya melihat mereka memandang sepak bola itu sebagai entertainment. Memang ada supporter fanatiknya ya pastinya, setiap klub lokal di Australia itu punya supporter fanatiknya. Tetapi kalau kita bicara in general, supporter yang nonton ke stadion itu biasanya adalah keluarga yang ingin ya entertainment, artinya nonton. Makanya kalau kita nonton sepak bola Socceroos main ya, pasti tidak terlalu ramai. Ya yang ramai hanya ada satu section pastinya dari supporter tuan rumah, tapi ya itu paling hitungan jari lah berapa orangnya. Tapi yang lain tuh keluarga bawa anak nonton, ya itu kan seperti piknik gitu hitungannya kasarnya. Mereka ingin memandang sepak bola sebagai entertainment karena seperti yang mungkin Mas Katon tahu juga, sepak bola itu bukan olahraga nomor 1 di Australia, karena kita masih punya olahraga lain seperti footy atau Australian football. Kita juga punya cricket dan juga punya rugby yang popularitasnya lebih tinggi dibandingkan sepak bola. Jadi ya kalau kita bicara soal sepak bola, supporternya memang ya gitu-gitu aja. Sehingga buat supporter Indonesia kita nggak perlu khawatir juga, dengan jumlah kita yang mungkin hanya 3-4 ribu pun pasti akan bisa menguasai Sydney Football Stadium. Oke, dan 3-4 ribu itu kemungkinan ada yang nyampur sama fans Australia dan itu aman aja kali ya? Betul, jadi memang dari data kami ada beberapa yang memang
duduknya di bagian supporter Australia. Tapi buat saya sih selama kita menjaga kita menjaga budaya kita sebagai orang Indonesia, respect supporter tuan rumah pastinya nggak akan ada apa-apa. Apa karena Australia pun juga supporter yang respect terhadap tamu ya. Jadi mereka pasti akan sangat welcome supporter Indonesia. Dan tentunya saya rasa mereka pun juga sangat excited untuk bisa berhadapan dengan Indonesia karena apaan lagi dapat lawan di main di Australia yang sefanatik ini gitu loh. Jadi pasti itu suatu nilai tambah juga buat mereka begitu sih Mas. Dan kalau melihat bagaimana support Indonesia tempo hari di Bahrain, lalu juga Cina dan juga tentunya di GBK itu kan fanatismenya sangat terasa ya. Nah, saya rasa kan bagaimana support Indonesia ini kan sudah viral ya di media sosial bagaimana fanatismenya dan bagaimana kerennya support Indonesia. Nah, kalau dari orang Australia sendiri atau mungkin fans Australia, kira-kira bagaimana sih melihat supporter Indonesia ini? Ya jadi kalau tarik ke belakang ya ke tanggal 10 Desember kalau nggak salah itu ketika Australia mengumumkan bahwa pertandingannya akan dijalankan di Sydney ya. Sydney Football Stadium. Itu CEO dari Football Australia itu membuat suatu statement yang pada dasarnya, pada intinya mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dengan supporter Indonesia. Mereka mengakui bahwa supporter Indonesia fanatismenya luar biasa sehingga mereka mendorong supporter Australia untuk datang ke stadion dan mendukung Socceroos. Ya pada dasarnya kalau kita mengambil pernyataan tersebut kita tahu bahwa Australia pun juga tahu Indonesia itu supporter sangat fanatik ya. Ketika main di GBK kan Australia melihat secara langsung ya 70.000 supporter kurang lebih yang mendukung Indonesia dan membuat mereka juga lumayan was-was di sana. Sehingga mereka cukup khawatir jangan sampai di Australia sama gitu kayak main di GBK sehingga membuat statement tersebut. Tapi ya kami sih sebagai supporter Indonesia pasti akan tetap membuat Sydney seperti di main di GBK. Mantap sekali. Berarti dengan kata lain, Federasi sepak bola Australia agak ketar-ketir ya. Kalau supporternya kalau berisik sama kita. Sesuai dengan chant kita kan Socceroos ketar-ketir ya. Kita ingin bikin Socceroos ketar-ketir biarpun main di Sydney pun tetap ini seperti di GBK karena supporter Indonesia ada di mana-mana. Oke, nah ini bicara soal ketar-ketir nih, kira-kira plan koreonya atau chant-nya nanti kayak gimana nih, Mas Osvaldo? Mas Gio? Ya, di tanggal beberapa yang lalu ya sebelum video kita syuting hari ini kita baru merilis ya chant untuk di Sydney Football Stadium. Mungkin nanti bisa dilihat juga di YouTube Garuda Australia Official. Kami punya kurang lebih 11 chant yang kami siapkan. Pertimbangan chant-chant yang kami pilih adalah chant yang liriknya sangat dapet ya, tapi juga gampang untuk dinyanyikan dengan supporter Indonesia karena kita mengetahui bahwa banyak supporter yang mungkin belum sering nonton ke stadion atau mungkin belum pernah tapi ingin mendukung Indonesia sehingga kami pilih chant-chant yang sederhana dan mungkin salah dua daripada chant yang kami selalu dorong adalah chant kami datang lagi timnas Indonesia sekarang di Sydney dan merahkan Australia itu yang pertama dan yang kedua adalah yang Socceroos ketar-ketir. Yaitu kami ingin mendorong chant tersebut terus dinyanyikan supaya selain memotivasi tim kita, tim nasional Indonesia juga membuat Australia ketar-ketir dengan kehadiran supporter. Nah, sedikit soal tadi restriction ya. Memang seketat apa sih Mas perizinannya untuk membawa alat-alat ke dalam stadion kalau di Australia itu? Nah, Australia ini, Federasi Australia ini cukup ketat ya dalam hal mereka itu sangat concern terhadap keselamatan dan kenyamanan yang terkadang mungkin boleh kita katakan sedikit over. Artinya ya overreacting gitu ya. Tapi memang saya ngerti tujuan mereka itu pasti untuk keselamatan dan kenyamanan daripada supporter mereka maupun supporter Indonesia. Jadi kalau kita bicara perizinan misalnya soal koreografi, soal alat musik, soal bendera, banner segala macam itu yang sudah kita perjuangkan dari bulan Desember bahkan itu sangat alot negosiasinya, artinya ada banyak sekali pertimbangan dari mereka yang mereka akhirnya tidak mengizinkan beberapa hal ya, seperti misalnya drum saja kami sangat sulit untuk bisa membawa ke stadion. Mereka sampai hari ini mengatakan bahwa drum ini adalah alasan-alasan yang mereka buat. Ya memang karena mereka memandang bahwa pertandingan ini cukup panas dan mereka ingin menghindari adanya clash atau adanya insiden di stadion.
Nah, hal yang sama itu terjadi ketika Derby Sydney. Di Sydney itu ada dua klub lokal namanya Sydney FC dan Western Sydney Wanderers. Ketika mereka ada Derby Sydney pun restriksinya cukup sama ya Mas. Artinya membawa bendera itu agak dilarang, membawa drum juga dilarang. Ya mereka sepertinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya itu cukup agak menjadi sedikit tantangan bagi kami karena itu menjadi sulit ya untuk membawa logistik nanti di stadion begitu. Oke, Mas Gio, yang juga pengen saya tanyakan nih ya. Saya dengar bahwa Garuda Australia ini punya plan untuk menyanyikan lagu Tanah Airku di Sydney nanti. Itu gimana cara mengondisikannya, Mas? Soalnya kan ini kandang lawan gitu, memungkinkan nggak? Ya jadi sebenarnya kami sih gini Mas, Tanah Air itu kan sudah menjadi kultur maupun budaya dari supporter Indonesia. Baik yang berada di Indonesia setelah pertandingan maupun bagi Garuda Australia sendiri ketika kami ada kegiatan nobar di Australia selalu menyanyikan Tanah Airku. Dan itu kenapa kami harus menyanyikan karena itu maknanya sangat penting ya. Itu kan apa namanya apalagi bagi masyarakat Indonesia yang berada di Australia, kami Tanah Airku itu maknanya sangat luar biasa bahwa biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari Kalebu. Dan itu akan kami nyanyikan di stadion sudah direncanakan. Eh, Harapannya sih tim nasional kita bisa datang ke tribun untuk nyanyi bersama. Tapi itu tentunya berada di tangan dari teman-teman nanti di lapangan bagaimana Mas Coach Patrick Kluivert bagaimana nanti di lapangan. Tapi bagaimanapun juga regardless kami akan tetap menyanyikan setelah full time karena itu adalah sudah menjadi budaya dari timnas Indonesia ketika bertanding begitu sih Mas. Baik, jadi ini yang saya tangkap adalah persiapan dari Garuda Australia sudah sangat matang dalam mendukung timnas Indonesia, dan saya juga percaya bahwa pemain dan pelatih pun udah sama-sama mempersiapkan tim dengan baik ya nantinya. Nah, tapi saya juga pingin bicara faktor di luar itu, Mas. Maksud saya gini, sekarang ini gimana sih, Mas, kalau Maret ini kondisi iklim atau suhu di Australia, kira-kira menurut Mas pemain kita oke gak nih main di sana nanti? Bakal kerugian sama iklim gak nih? Sebenarnya agak cukup beruntung ya, dalam arti begini, sebenarnya kalau di Australia itu kan kebalikan dari di utara ya. Kalau Hmm, misalnya di Amerika di bulan-bulan awal bulan itu kan dingin ya. iya. Dan kalau di Australia itu di awal tahun ini sudah Januari, Februari, Maret itu justru panas. Nah, saya sendiri kan bukan tinggal di Sydney ya. Kalau di Perth itu memang panas bukan main. Nah, di Sydney itu sebenarnya untungnya memang mereka nggak sepanas Perth, tapi udara tetap kering. Dan saya cek kalau nggak salah sih kalau di siang hari sih masih di 30 derajat ya kalau di Sydney ya Hmm. di hari ini. Cuman kan karena mainnya jam 8 malam mungkin sudah agak cukup sejuk mungkin di 20-25 derajat. Tapi tetap yang menjadi faktornya adalah udaranya kering. Itu yang mungkin jadi challenge apalagi pemain-pemain yang mungkin biasa main di udara yang humid atau lembab. Iklim di Australia cukup berbeda ya. Jadi mungkin itu yang menjadi perhatian karena kalau kering itu ya saya nggak ngerti mungkin dari secara teknis pemain bola, cuman ya kalau kita sebagai orang awam pun udara kering itu sangat apa ya menyengat ya Ah, jadi menyengat gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang hampir mirip dengan Timur Tengah ya. Karena kan Timur Tengah kan iklimnya kan iklim gurun ya. Ya Australia pun juga sama. Cuma karena mainnya malam ya agak cukup beruntung kan jadinya hitungannya itu sudah cukup agak sejuk gitu. Ya jadi mungkin enak lah mainnya. Cuman ya tetap perhatiannya bagi coach kalau apalagi kalau training di pagi-pagi hari atau siang hari ya itu cukup panas udaranya begitu sih. oke, siap. Terima kasih informasinya, Mas. Oke, kita bicara soal tadi bagaimana persiapan Garuda Australia sudah, kita juga bicara soal kondisi Australia gimana juga sudah. Nah, sekarang saya ingin tanya pendapatnya Mas Gio selaku supporter Indonesia, pecinta timnas Indonesia. Kira-kira ini kan sekarang kita pelatihnya baru ya, Patrick Kluivert dan beberapa asisten pelatih yang datang dari Belanda. Sebagai supporter, optimis nggak sih dengan tim kepelatihan yang baru ini? Nah gini mas, kita harus ingat bahwa supporter itu mendukung timnas Indonesia tidak ada syarat. Itu harus digaris bawahi. Tanpa syarat itu artinya bagaimana? Artinya siapapun pelatihnya, siapapun pemain pilihan pelatihnya, dan ya kasarnya siapapun ketua PSSI ini deh gitu. Dan bagaimanapun prestasi dari timnas kita, itu kita akan selalu di garda terdepan. Mas. Artinya itu lebih dari segalanya timnas itu.
Ya memang ada dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan coach baru yang tentunya pemain pilihannya akan tentu berganti dibandingkan dengan coach Sintayong. Tapi ingat bahwa kami di sini untuk dukung tim nasional Indonesia. Perkara mekanisme penggantian pelatih itu tentu ada di tangan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Ya kami respect bagaimanapun perubahan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Tapi ingat, kami supporter Indonesia yang akan selalu mendukung timnas dan tentunya kami akan selalu optimis dengan timnas kita. Terlebih kita tahu sudah sejauh ini bersama sebelumnya coach Sintayong sudah sampai titik ini, dan kami percaya bahwa coach Patrick Kluivert akan bisa membawa timnas kita ke jenjang lebih tinggi dan mudah-mudahan sampai ke Piala Dunia. Begitu, Mas. Oke, saya suka sekali penegasan dari Mas Gio bahwa kita harus mendukung timnas Indonesia tanpa syarat. Berarti memang Mas Gio ini berarti bukan fans FOMO ya, udah bertahun-tahun ya mendukung Garuda ya. Ya, kalau ini Mas, ya kalau dilihat ya mungkin prestasi kita 5 atau 10 tahun lalu mungkin nggak sebaik sekarang, tapi kan kita tetap dukung. Ketika kita dikalahkan Bahrain 10-0, yang itu buat saya salah satu paling menyakitkan untuk penonton, tapi kita tetap dukung. Dan teman-teman supporter lain juga tetap dukung. Jadi ya nggak ada syarat, Mas. Selalu Indonesia nomor 1. Mantap. Nah, yang menarik juga kan Mas Gio udah 7 tahun di Australia, udah sering nonton bola di sana, kan ngelihat timnas Australia jago, dan kayaknya udah permanent resident ya. Ada nggak sih tergoda untuk melupakan Indonesia, melupakan timnas, terus jadi WN Australia aja, dan kalau enggak, apa yang membuat Mas bertahan gitu? Ya kalau saya sendiri sih tidak punya keinginan untuk menjadi warga negara Australia. Terlebih karena di Indonesia pun tidak bisa dual citizenship ya. Mungkin nanti kalau bisa jadi dual citizenship itulah hal yang lain, tapi end of the day saya akan tetap menjadi WNI. Singkatnya begitu. Jadi sampai mati sih saya akan jadi WNI. Itu pun sama dengan teman-teman yang lain di Australia, yang di Garuda Australia yang saya tahu. Mereka yang punya sudah BDPR itu bakal sudah ditawarkan juga karena kan kalau sudah sekian waktu itu bisa ditawarkan oleh pemerintah untuk menjadi warga negara Australia. Tapi sih teman-teman di Garuda Australia yang saya tahu semua setia jadi WNI paspor hijau, karena memang ya kita cinta sih Mas sama Indonesia, dan ketika Mas berada di luar negeri ya itu rasanya lebih sih, kita merasa lebih punya sense of belonging terhadap Indonesia, dan kita punya tanggung jawab untuk membawa Indonesia ke level yang lebih dikenal dunia lah begitu Mas. Mantap Mas Gio, semoga bisa jadi inspirasi nih jawabannya Mas Gio. Nah sekarang langsung aja nih Mas, kira-kira prediksi skor nih berapa nih ke Australia Indonesia menurut Mas Gio? Ya tentu kalau nanya supporter pasti pengennya menang ya dong, namanya main di Sydney. Cuman ya kita harus tahu bahwa Australia ini tetaplah Australia ya. Meskipun memang pemainnya ada beberapa yang tidak bisa main, ada Harry Sutar, Cirati yang dengarnya nggak bisa main lawan Indonesia, tetaplah Australia. Dan kami merasa hasil imbang pun kami akan tetap senang. Tentunya mencuri poin dari Sydney itu merupakan suatu keberhasilan buat kita ya, setelah mencuri poin di GBK. Saya sih personally kemarin juga di beberapa media saya bilang saya sih prediksi personally 1-1 ya. Cuman kalau menang ya pasti lebih baik. Nah, gitu sih Mas. Cuman ya kalau kita bicara realistis ya, dengan komposisi yang kita punya pun dengan komposisi yang Australia punya, begitu sih Mas. Kalau di mata Mas Gio, kira-kira pemain kunci kita siapa nih yang bakal sangat besar perannya nggak tergantikan kalau di mata Mas Gio? Buat saya tetap selalu Tom Haye. Okay. Tom Haye sebagai central midfield playmaker, kita nggak bisa cetak gol tanpa mastermind atau profesor seperti Tom Haye. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya pemain baru Ole Romeni yang sangat menarik, dan saya sih sangat excited untuk bisa melihat permainan Ole Romeni di City nanti. Oke Mas, sedikit Mas, mungkin bisa diceritakan impressionnya Mas Gio dengan jersey baru. Nah kita kan katanya lawan Australia ini kita bakal debut nih jersey baru yang dari Esco. Kalau menurut Mas gimana tuh desain baru ini? Secara garis besarnya, jersey ini bisa dibilang salah satu jersey yang mungkin paling elegan yang pernah Indonesia punya, dan keapresiasi besar ke Expo yang mendengarkan masukan dari supporter Indonesia, karena memang jersey-nya sangat elegan,
kombinasi warnanya sangat berani dan luar biasa. Seperti jersinya ada merah, ada corak putihnya. Kemudian jersey putih ada corak hitamnya. Itu jersinya sangat elegan. Jadi simple sih menurut kami. Ya ini vibes-nya itu udah Piala Dunia banget. Kayaknya kalau nggak lolos Piala Dunia ya malu-maluin lah. Maksudnya udah jersinya level Piala Dunia, timnasnya pun juga harus level Piala Dunia. Gitu sih. Oke, mantap. Siap. Terakhir Mas, ini kan lawan Australia ini hanya satu laga. Kita masih ada 3 laga berikutnya yang di ronde 3. Overall, optimis nggak kita tembus Piala Dunia 2026? Ya tentu optimisme itu pasti ada dan mungkin kalau Mas nanya saya 10 tahun lalu, nggak pernah akan ngebayangin bisa bilang, wah saya optimis Indonesia lolos Piala Dunia. Nah dengan komposisi pemain yang kita punya, dengan dinamika yang ada di grup C ini, peluang Indonesia saya bisa bilang terbuka lebar. Tapi ya itu dengan syarat. Syaratnya apa? Konsistensi. Artinya tergantung juga bagaimana nanti performa timnas Indonesia. Ya, 2 pertandingan kunci yang saya bilang adalah nanti melawan Australia di Sydney dan melawan Bahrain di GBK. Kalau kita bisa mencuri poin atau bahkan meraih poin penuh melawan Australia dan Bahrain, bukan tidak mungkin di bulan Juni bertepatan dengan Idul Adha, kita juga akan merayakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mantap, Mas Gio. Luar biasa. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Jawaban-jawabannya juga saya merasa sangat inspiratif ya dari Mas Gio. Ya, semoga benar-benar timnas kita bisa meraih hasil positif. Seri itu bagus, tapi ya lebih bagus lagi kalau menang ya lawan Australia nanti. Dan juga teman-teman bisa mendukung timnas dengan semangat, Mas Gio ya. Ya, pastinya. Siap, oke. Terima kasih Mas Gio. Selamat beraktivitas kembali. Baiklah teman kembaran, itulah wawancara saya dengan Ketua dan Founder Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Sampai jumpa di konten kembaran berikutnya.